Subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling disukai masyarakat di Indonesia selain sepak bola. Terbukti, gelaran Indonesia Masters 2022 di Istora Senayan, Jakarta disambut antusias penonton, apalagi saat atlet asal tuan rumah bermain. Kita akan sedikit menilik bagaimana sebetulnya prestasi bulu tangkis Indonesia akhir-akhir ini dan akan membahasnya dengan seorang jurnalis olahraga yang juga seorang penggemar olahraga bulu tangkis, Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat pagi Bungkus. Selamat pagi Bung, salam sehat. Salam Bung, olahraga. ini kan sekarang Indonesia Masters 2022 ini kan masih berjalan dan banyak menimbulkan euforia luar biasa di kalangan masyarakat. Kalau dari sudut pandang Bungkus, apa yang harus menjadi catatan, apa saja penilaian-penilaian yang sudah tampil selama Indonesia Masters 2022 ini, Bung? Iya, yang pertama kalau dari segi penyelenggaraan, event bulu tangkis di Indonesia selalu menjadi salah satu yang pemain bulu tangkis itu salah satu yang terbaik di dunia. Karena penontonnya luar biasa, antusiasnya, entah itu Indonesia Master, Indonesia Open, itu selalu menjadi salah satu turnamen yang begitu banyak penontonnya hadir langsung di lapangan. Ini membuat pemain-pemain terbaik dunia selalu antusias untuk hadir di Indonesia Open maupun Indonesia Masters. Nah, terus yang kedua, kalau dari segi prestasi memang kita melihat bahwa sekarang ini peta persaingan bulu tangkis sangat ketat ya, sangat berimbang, dan sekarang kita sedang berada di sebuah era transisi, generasi baru, munculnya bintang-bintang baru yang membuat banyak nama mungkin bagi penggemar bulu tangkis masih terasa asing, tapi ternyata bisa mengalahkan pemain-pemain top kita. Nah, itu yang saya pikir perlu disadari bahwa kekalahan dalam event bulu tangkis di turnamen bulu tangkis manapun sekarang terasa biasa karena petanya memang sudah sangat rapat saat ini dan muncul generasi baru yang kualitasnya sekarang sudah sangat dekat dengan pemain-pemain top dunia. Levelnya Ginting, levelnya Jojo itu sekarang sudah hampir disamai oleh banyak pemain ya. Begitu juga dengan Kento Momota dari Jepang yang dulu sulit sekali dikalahkan, sekarang ini udah bukan hal yang aneh lagi kalau kalah di babak awal gitu. Jadi memang petanya sedang berubah. Oke. Bungkus, tadi Anda mengatakan beberapa nama-nama yang masih asing begitu ya di telinga kita bisa mengalahkan pemain-pemain andalan Indonesia di bulu tangkis. Kita berkaca di Thomas Cup kemarin, Indonesia kalah dari India yang kemudian ini mengejutkan begitu ya bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia. Padahal secara kualitas pemain dan juga Indonesia sebagai juara bertahan ini sangat difavoritkan. Apa sebetulnya evaluasi? Mengapa Indonesia bisa kalah begitu? Iya, itu yang saya bilang tadi, peta bulu tangkis dunia sekarang sudah sangat rapat ya. Jadi untuk mencapai level prestasi itu, semua pemain harus konsisten performanya, latihannya, kemudian juga strateginya. Pemain-pemain yang namanya tidak dikenal, secara permainan sekarang sebetulnya cukup dekat. Siapa mungkin yang kenal pemain seperti Khamir Sherma gitu ya, Reddy Sethi, ganda putra India. Tapi sebetulnya di lapangan pemain-pemain kita itu level mainnya dengan mereka dekat sekali gitu loh. Dari segi nama mungkin pemain-pemain India jarang yang dikenal oleh publik, tapi sebetulnya mereka konsisten. Prestasinya dari event ke event, penampilannya dari event ke event, mereka konsisten. Dan jangan lupa munculnya India di peta bulu tangkis dunia itu bukan karena hasil pembinaan yang jangka pendek, tapi jangka panjang. Mereka sudah membangun tim bulu tangkis India ini mencoba bangkit dari situasi tertinggal dibanding Indonesia, dibanding Cina, dibanding Korea. Itu lebih dari 10 tahun, prosesnya panjang sekali. Dan pelatih-pelatih Indonesia berperan di situ. Nah, itu sekarang yang harus kita pahami. Kalau kita mau bisa bertahan di level elit bulu tangkis dunia, konsistensi itu nomor satu. Baik. Nah, Bung, kalau kita bicara soal konsistensi, sebenarnya apa yang harusnya tuh tidak dilakukan untuk mempertahankan konsistensi ini tetap ada? Karena terlihat seperti ada ups and downs di kalangan para pemain kita. Apalagi kemarin pada saat momentum kalah di Thomas Cup, Indonesia kalah dari India. Apa, Bung? Iya, nomor satu memang kita harus punya lapisan-lapisan pemain yang banyak ya. Ini yang masih harus jadi PR kita. Karena kita ini punya lapisan yang cukup kuat, baru di ganda putra. Tapi di lapisan yang lain kita masih agak kurang. Seperti di tunggal putra, sudah agak lama kita tidak muncul lagi pemain yang kualitasnya selevel dengan Ginting dan Jojo. Ada Chico memang sedang mencoba bangkit, ada Cesar Hiren. Tapi kalau di level dunia, prestasi pemain di bawah lapisannya Ginting ini masih up and down. Contohnya seperti di Indonesia Master sekarang. Chico, Cesar Hiren itu tersingkirnya di fase-fase awal. Dan ini agak sedikit mengecewakan karena mereka main di kandang sendiri.
di negeri sendiri. Jadi kita belum bisa menunjukkan level konsistensi itu yang dibutuhkan untuk bersaing di level elit dunia. Nah itu baru di putra ya, belum lagi di putri. Kita di putri punya pemain-pemain muda yang sekarang kita harapkan menjadi bintang baru seperti Putri KW misalnya. Tapi juga belum konsisten prestasinya. Gregoria kita sudah tahu sejak awal bahwa di prestasinya juga tidak konsisten. Nah level inkonsistensi itulah yang membuat kita di level elit dunia itu masih agak sulit bersaing dengan nama-nama yang sekarang sedang bisa dibilang sedang menjadi penguasa bulu tangkis dunia. Oke. Bungkus, pemain-pemain muda tadi Anda sebutkan, pemain-pemain muda milik Indonesia ini diturunkan begitu ya di ajang-ajang bergengsi. Ini apa sebetulnya tujuannya? Apakah ini merupakan salah satu plan dalam rangka regenerasi atau seperti apa? Kalau yang dimaksud Thomas Cup kemarin atau Uber Cup kemarin, memang kita sudah mendengar langsung dari PBSI bahwa PBSI mencoba untuk melakukan transisi generasi ya. Karenanya meskipun masih ada Minion, masih ada Ahsan Hendra, tapi memang ada kecenderungan bahwa PBSI mulai mencoba memunculkan generasi baru. Dan itu hal yang positif. Karena memang kita tidak bisa terlalu lama bergantung kepada generasi Ahsan Hendra. Tidak bisa juga terlalu lama bergantung kepada generasi Minions. Kita harus mulai melihat potensi di bawah generasi mereka. Nah cuma itu tadi, generasi di bawah Kevin Minion ini, di bawah Ahsan Hendra ini masih inkonsisten performanya. Kita bayangkan kita punya pasangan juara All England. Tapi di negeri sendiri, pasangan ini malah tersingkir di fase awal di Indonesia Master. Lalu pasangan-pasangan potensial, Daniel, Leo, itu juga belum bisa menunjukkan konsistensi prestasi di event-event yang diberikan kesempatan kepada mereka. Nah ini PR bagi PBSI. Artinya kalau pemain masih belum konsisten, pertama mungkin jadwal kompetisi yang mereka ikuti mungkin belum tepat. Apakah terlalu padat, apakah terlalu jarang, itu harus dievaluasi. Yang kedua, mungkin mereka harus lebih diberi tantangan, diberi target yang lebih ketat. Kalau level pemain juara All England di Indonesia Master tersingkir di fase awal itu kan, kalau dari sisi perbandingan event itu agak sedikit mengecewakan, agak sedikit membingungkan juga. Karena levelnya All England itu harusnya jauh di atas Indonesia Master. Tapi kok juara All England tersingkir di putaran pertama Indonesia Master. Artinya mungkin perlu di-challenge lebih tinggi lagi. Begitu juga di nomor-nomor yang lain. Tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. Baik. Kalau gitu kita sama-sama lihat nanti bagaimana perkembangan para pemain bulu tangkis Indonesia ya Bung ya. Tidak hanya bisa menang di dalam negeri saja tapi juga konsisten terus berkembang. Terima kasih Bungkus, jurnalis olahraga, penggemar olahraga bulu tangkis sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.